Halo, kembali lagi dengan Miss Eva. Hari ini kita akan belajar dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan BC-nya adalah anggota bilangan real. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dapat menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Kemudian yang kedua kita dapat menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Dan yang terakhir kita dapat menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Nah, kita lanjut ke topik yang pertama, yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Untuk memudahkan kita pilih A-nya sama dengan 1, A sama dengan negatif 1, dan A sama dengan negatif 2. Jadi fungsi-fungsinya itu adalah Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan negatif X kuadrat, dan Y sama dengan 2X. Gitu. Jadi 3 fungsi itu yang akan kita gambarkan grafik. Nah, bagaimana cara menggambarkan grafiknya? Ada 3 langkah nih. Langkah yang pertama, kita lengkapi dulu tabelnya. Bentuk tabelnya seperti apa? Nah, bentuk tabelnya itu seperti ini. Kita kan punya 3 persamaan yang akan kita gambar tadi. Nah, makanya ini Miss Eva punya 3 tabel. Jadi tabel yang pertama di sini untuk fungsi yang Y sama dengan X kuadrat. Untuk tabel yang kedua, ini untuk fungsi yang Y sama dengan negatif X kuadrat. Dan di tabel yang ketiga, ini untuk grafik fungsi yang Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, kita fokus di tabel yang pertama dulu. Nah, di setiap tabelnya itu kita isi dengan X, kemudian nilai Y, dan satu lagi itu untuk koordinatnya. Nah, untuk nilai X-nya ini kita ambil sembarang. Kita ambil sembarang nilai X yang memudahkan kita. Nah, makanya Miss Eva di sini ambilnya bilangan bulat. Karena kan X-nya sebenarnya tidak harus bilangan bulat, boleh bilangan pecahan, boleh desimal. Nah, tapi untuk memudahkan penghitungan, kita gunakan bilangan bulat saja. Dan bilangannya Miss Eva pilih negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, nilai-nilai ini kita substitusikan satu persatu ya, kita substitusikannya. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat. Jadi X-nya ini kita ganti dengan nilai X-nya yang kita pilih tadi, yaitu ini yang pertama, negatif 3. Jadi negatif 3 kuadrat adalah 9. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian kita tuliskan juga koordinat-koordinatnya dari setiap baris ini. Nah, baris yang pertama ini kan X-nya negatif 3. Jadi kita tulis negatif 3,9. Jadi ini menunjukkan absis dan 9 ini menunjukkan ordinat. Atau X-nya, nilai X-nya ini adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 9. Nah, dengan langkah yang sama kita dapat mengisi tabel yang baris-baris yang di bawahnya. Langkah yang sama juga bisa kita terapkan untuk mencari nilai-nilai yang ada di tabel ini. Yang kita butuhkan yaitu titik koordinatnya di fungsi yang Y sama dengan negatif X kuadrat dan fungsi yang Y sama dengan 2X kuadrat. Kemudian langkah yang kedua, nah dari titik-titik tadi, ada titik koordinat tadi yang kita punya, nah itu kita tempatkan di dalam koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ya, ingat. Jadi yang mendatar itu adalah absisnya, kemudian yang vertikal itu adalah ordinat atau nilai Y-nya. Nah, supaya memudahkan kalian mana yang nanti digambarkan, nah setiap tabelnya, nilai-nilai di setiap tabel itu kita beri warna yang berbeda. Nah, seperti ini nanti kalau
sudah dibuat titik-titik dan digabungkan. Nah, kira-kira jadinya akan seperti ini. Grafiknya dari fungsi Y sama dengan X kuadrat yang warna hitam, kemudian Y sama dengan negatif X kuadrat yang warna merah ini. Satu lagi ini ada grafik dari Y sama dengan 2X kuadrat yang warna biru. Nah, kira-kira dari grafik ini, coba diamati grafiknya ini. Oke, bisa kita lihat ya, grafik Y sama dengan X kuadrat itu berupa parabola yang terbuka ke atas. Nah, benar ya, jadi grafik yang warna hitam di sini, ini adalah dia parabola dan terbukanya ke atas. Jadi dia kayak payung tapi kebalik gitu ya. Nah, itu kita kata-katanya adalah terbuka ke atas. Sedangkan untuk grafik yang Y sama dengan negatif X kuadrat yang warna merah ini, dia terbuka ke bawah. Oke, kemudian kalau grafik yang warna biru ini atau grafik dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat, ini dia terbuka ke atas. Tapi itu Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan 2X kuadrat ini kan punya grafik yang sama. Tapi mereka itu ada yang agak kurus, ada yang agak kurus. Nah, yang grafiknya Y sama dengan 2X kuadrat ini dia lebih kurus. Nah, dari pengamatan-pengamatan itu bisa kita simpulkan kalau nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi grafiknya. Nah, jika A lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Sedangkan jika A lebih dari 0 dan nilai A semakin besar, grafiknya akan semakin kurus. Tapi kalau A kurang dari 0 dan nilai A-nya semakin kecil, maka grafiknya akan semakin gemuk seperti yang Y sama dengan 2X kuadrat tadi. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua, menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Nah, kita pilih C-nya sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 1. Langkah-langkahnya sama gitu ya, kita buat tabel dulu, kemudian titik-titiknya itu kita plotkan ke dalam koordinat kartesius. Nah, terus kita hubungkan gitu ya titik-titiknya, maka kurang lebih grafiknya akan seperti ini. Oke, coba diamati. Nah, bisa diamati dulu. Oke, ini ada grafiknya dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 yang warna biru. Terus ada grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 yang warna merah. Sebagai pembandingnya, mungkin ada ide dari sini. Bisa buat grafik yang Y sama dengan X kuadrat. Nah, coba dilihat. Hubungannya grafik yang warna hitam dengan yang warna biru apa nih? Gitu ya. Hubungannya grafik yang warna hitam dengan yang warna merah apa nih? Gitu. Terlihatnya seperti apa nih? Nah, coba dilihat grafik fungsi yang Y sama dengan X kuadrat ini kan memotong sumbu Y yang vertikal ya, di titik koordinat 0,0. Nah, di titik B kalau digambar ya. Terus, kalau grafik fungsi yang Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, dia memotong di titik 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Nah, makanya dia memotong di titik 0,1. Terus, kalau grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1, dia memotong di titik C atau di titik 0, negatif 1. Nah, jadi, terus, bisa kita lihat juga kalau grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 yang warna biru itu seperti pergeseran gitu ya, geseran dari grafik yang warna hitam. Nah, dia digeser satu satuan ke atas.
atas. Nah, begitu juga yang warna merah ini. Ya. Kalian grafiknya sama, cuma dia agak digeser. Nah, kalau tadi ini digeser ke atas, nah yang warna merah, nah, y kuadrat, y sama dengan x kuadrat dikurangi 1, ini kan sama dengan grafiknya yang hitam digeser satu satuan ke bawah. Nah, dari hasil pengamatan grafik yang x kuadrat ditambah c, bisa kita simpulkan yang pertama, kalau untuk c-nya positif atau secara grafik fungsinya y sama dengan x kuadrat ditambah c, nah maka gesernya itu dari grafik y sama dengan x kuadrat geser c satuan ke atas. Nah, jadi kalau ditambah itu gesernya ke atas, ditambah c berarti gesernya c satuan ke atas. Yang kedua, kalau c-nya negatif berarti grafik fungsinya, grafik fungsi y sama dengan x kuadrat dikurangi c merupakan geseran dari grafik y sama dengan x kuadrat. Nah, karena dikurangi gitu ya, berarti gesernya ke bawah. Dikurangi sebesar c, berarti geser ke bawah sebesar c satuan. Kemudian untuk grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah c, dia akan memotong sumbu y itu yang vertikal di titik koordinat 0, c. Gitu. Jadi c itu yang jadi koordinatnya titik potong dengan sumbu y. Nah, topik yang terakhir atau topik yang ketiga, kita gambarkan fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Langkah-langkahnya sama, kita buat tabel dulu, terus kita titiknya itu kita plotkan di koordinat kartesius. Nah, terus kita hubungkan titik-titiknya, akan jadinya seperti ini kurang lebih. Nah, gimana nih? Ada warna biru hijau, ada yang warna biru hijau. Ya, ini untuk memudahkan juga, Siva berikan 4 contoh saja, yaitu grafik fungsi y sama dengan x kuadrat plus 2x yang warna biru, terus y sama dengan x kuadrat min 2x yang warna merah, satu lagi y sama dengan min x kuadrat dikurangi 2x yang warna hijau, dan negatif x kuadrat ditambah 2x ini yang warna hitam. Nah, coba kira-kira keempat grafik ini punya persamaan enggak? Nah, kita bandingkan dulu grafik yang warna biru dan yang warna merah. Pada dua grafik ini nilai y yang paling kecil, nilai y berarti kita fokus di koordinatnya kan, atau yang di garis vertikal. Ini yang ada titiknya, nah ini kan ini yang paling kecil. Nah di sini kan ya sama di sini, berarti y-nya negatif 1. Ternyata sama dengan grafik dari fungsi y sama dengan x kuadrat min 2x yang warna merah. Ternyata sama-sama punya y yang paling kecilnya adalah negatif 1. Nah fungsinya kan nggak melewati di bawahnya ini, jadi nilai y-nya yang paling kecil adalah negatif 1. Nah, hubungan nilai B-nya kan ini, negatif 2 dan 2. B-nya, hubungan nilai B dengan nilai Y-nya yang paling kecil itu adalah B kuadrat per negatif 4. Jadi kalau B-nya tadi kan 2. Nah, B-nya 2 kuadrat 4 dibagi negatif 4, nah sama dengan negatif 1. Begitu juga kalau di sini B-nya negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan. Berarti 4 dibagi negatif 4. Nah, nilai Y yang paling kecil adalah negatif 1. Nah, coba kita geser lagi ke dua grafik yang hadapnya ke bawah tadi. Grafik ini punya nilai Y yang paling besar adalah 1. Nah, ini kan yang paling besar, yang paling di atas ini kan sudah nggak ada lagi nilai Y yang di atasnya ini. Untuk yang warna hijau, ketika B-nya sama dengan negatif 2, Y paling besarnya dia 1. Begitu juga di sini, ketika B-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Jadi kalau di sini
nilai B-nya, hubungan nilai B dengan nilai Y yang paling besar itu adalah Y sama dengan B kuadrat per 4. Jadi kalau B kuadrat per 4. Nah, bedanya dengan yang tadi apa gitu ya. Kalau di slide sebelumnya, nah kalau di gambar sebelumnya yang hadapnya ke atas grafiknya, koefisien A ini kan A-nya atau koefisien X kuadrat ini positif, tapi kalau di sini negatif, jadi kebalikannya. Nah, ini ada informasi sedikit untuk nilai Y yang paling kecil atau A lebih dari 0 dan nilai yang paling besar untuk A lebih dari 0 itu kita namakan nilai optimum. Nah, nilai optimum ada nilai yang maksimum, ada nilai minimum. Jadi kita namakannya nilai optimum. Nah, untuk kesimpulannya, yang Y sama dengan X kuadrat, di sini X kuadratnya positif ditambah BX, nilai optimumnya itu adalah B kuadrat per negatif 4. Nah, kebalikannya jadi. Sedangkan kalau Y-nya sama dengan negatif X kuadrat ditambah BX, maka nilai optimumnya adalah B kuadrat ditambah 4. Nah, tentang nilai optimum ini kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih.